Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Feni Ferdiana Sari, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 34, mata pelajaran fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang sinar ultraviolet. Yang pertama A. Sifat gelombang sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Sifat gelombang ultraviolet terdiri dari perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat bersamaan. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dengan dalam ruang hampa. Besar medan listrik E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah rambat gelombang. Dari sifat di atas dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, dan pelenturan difraksi. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke B, permasalahan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gelombang ultraviolet? Yaitu sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Yang kedua, apa manfaat dari gelombang ultraviolet? Manfaat gelombang ultraviolet yaitu untuk membunuh bakteri pada proses pemurnian air minum metode sterilisasi menggunakan lampu ultraviolet. Pada air minum ini sudah terbukti ampuh serta memberikan pemanfaatan baik dan prosesnya pun tergolong sangat mudah, di mana teknologi ultraviolet sendiri sudah banyak dimanfaatkan pada depot pengisian air minum isi ulang. Ultraviolet sendiri merupakan alat disinfektan yang memiliki berbagai kelebihan seperti mereduksi bakteri dengan aman dan signifikan dan tidak meninggalkan residu. Yang ketiga, bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh gelombang sinar ultraviolet pada kehidupan sehari-hari? Dampaknya yaitu bisa mengakibatkan kanker kulit, menuaan dini, dan kerusakan kulit, menyebabkan katarak, terganggunya kekebalan tubuh. Yang C, pemanfaatan dalam bidang teknologi, yaitu pemanfaatnya khusus untuk membunuh bakteri pada proses pemurnian air minum. Metode sterilisasi menggunakan lampu ultraviolet pada air minum ini sudah terbukti ampuh serta memberikan pemanfaatan baik dan prosesnya pun tergolong sangat mudah, di mana teknologi ultraviolet sendiri sudah banyak dimanfaatkan pada depot pengisian air minum isi ulang. Ultraviolet sendiri merupakan alat disinfektan yang memiliki berbagai kelebihan seperti mereduksi bakteri dengan aman dan signifikan dan tidak meninggalkan residu. Pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan produksi vitamin D. Paparan sinar ultraviolet dibutuhkan untuk merangsang produksi vitamin D. Di dalam tubuh, vitamin D diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus, sehingga dapat memperkuat tulang gigi serta otot. Vitamin D membantu mencegah penyakit serta rakitis, osteoporosis, hidup retensi. Nomor 2, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sinar ultraviolet dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan banyak sel darah putih berfungsi perlindungan tubuh. Yang ketiga, memperbaiki kualitas tubuh. Paparan sinar ultraviolet yang mengandung ultraviolet dapat merangsang produksi hormon melatonin dalam tubuh. Melatonin dalam tubuh adalah hormon mengatur siklus tidur. Jika kadar melatonin di dalam darah rendah, siklus tidur dapat terganggu. Yang keempat, mengobati penyakit kulit. Bermanfaat untuk membantu mengatasi berbagai penyakit kulit, mulai dari jerawat, eksim, hingga psoriasis. Yang kelima, mencegah depresi. Apa hubungan depresi dengan sinar ultraviolet? Kurangnya paparan sinar matahari berakibat pada menurunnya kadar hormon serotonin di dalam tubuh sehingga lebih mudah depresi. Dampak dari sinar ultraviolet yaitu mengakibatkan kanker kulit,
penuaan dini dan kerusakan kulit, menyebabkan katarak dan terganggunya kekebalan tubuh. D. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, cahaya sinar ultraviolet sangat efektif melalui deaktivasi mikroorganisme, misalnya seperti virus, protozoa, dan bakteri. Ultraviolet ini mengirimkan energi pada lampu merkuri menuju materi genetik yakni DNA dan RNA. Cahaya lampu ultraviolet menembus bagian dinding sel lalu melumpuhkan kemampuan dari reproduksi bakteri. Dalam hal ini, cahaya lampu ultraviolet mengacaukan dan mengganggu rantai RNA atau DNA dalam proses duplikasi sel bakteri. Dengan begitu, mikroorganisme pun menjadi tidak aktif dan tak dapat melakukan reproduksi. Sarannya, karena sinar ultraviolet sangat efektif untuk menjadi disinfektan alami, maka seharusnya kita lebih bijak dalam pemanfaatannya. Namun kita juga tidak perlu menggunakan secara berlebihan, karena sinar ultraviolet begitu pun juga memiliki dampak negatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.